keempat, sabar. Kata sabar berasal dari bahasa Arab, sabara, yasbiru, sabran. Maknanya adalah mengikat, bersabar, menahan dari larangan hukum, dan menahan diri dari kesedihan. Kata ini disebut di dalam Al-Quran sebanyak 103 kali. Dalam bahasa Indonesia, sabar bermakna tahan menghadapi cobaan atau tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati, dan tabah, tenang, tidak tergesa-gesa, dan tidak terburu nafsu. Yang kelima, tawakal. Tawakal dari bahasa Arab, wakila, yakilu, wakilan, yang berarti mempercayakan, memberi, membuang urusan, bersandar, dan bergantung. Istilah tawakal disebut di dalam Al-Quran dalam berbagai bentuk sebanyak 70 kali. Dalam bahasa Indonesia, tawakal adalah pasrah diri kepada kehendak Allah, percaya dengan sepenuh hati kepada Allah dalam penderitaan dan sebagainya, atau sudah berikhtiar baru berserah kepada Allah. Yang keenam, cinta al-mahabbah. Menurut Al-Ghazali, al-mahabbah adalah al-makam sebelum ridha. Kaum sufi mendasari ajaran mereka tentang cinta dengan Al-Quran, hadis, dan atsar. Yang ketujuh, ridha. Kata ridha berasal dari kata radia, yarda, rihwana, yang artinya senang, puas, memilih, persetujuan, menyenangkan, dan menerima. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, ridha adalah rela, suka, senang hati, berkenan, dan rahmat. Selanjutnya, makam lainnya. Lainnya, sebagian sufi menilai bahwa setelah mencapai makam ridha, seorang salik masih dapat mencapai makam seperti makrifat, al-makrifah, dan menegaskan bahwa al-ridha bukan makam tertinggi. Sebagian sufi lain menghadirkan ajaran lain mengenai al-makam tertinggi. Jadi, kesimpulannya adalah makamat itu ialah tingkatan-tingkatan spiritual seorang sufi, mulai dari tingkatan paling mendasar hingga tingkatan tertinggi, yaitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diperoleh seorang salik secara mandiri, yaitu melalui ibadah, mujahadah, dan riyadah secara terus-menerus. Sebagai catatan, salik ialah seorang yang menjalani disiplin spiritual dalam menempuh jalan sufisme Islam untuk membersihkan dan memurnikan jiwanya, yang disebut juga dengan jalan suluk. Hierarki pada al-maqamat mulai dari yang disiplin spiritual dalam menempuh jalan sufisme Islam untuk membersihkan dan memurnikan jiwanya, yang disebut juga dengan jalan suluk. Hierarki pada al-maqamat mulai dari yang pertama ialah tobat dan yang terakhir ialah ridho. Para sufi sepakat akan hal itu. Harus diketahui bahwa para sufi tidak memiliki rumusan yang sama mengenai al-maqamat, dan perbedaan tersebut lebih didasari oleh perbedaan pengalaman spiritual masing-masing. Demikianlah penjelasan kami di video ini. Jika ada salah, kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.